Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, masyayikhina wa bil khusus sahibul fadilah wal karamah, Bapak Wakil Bupati Kebumen Romo Kiai Haji Yazid Mahfud atalallahu umruh wa baqa'ah, Romo Kiai Haji Sufyan Al-Hasani Rois Suriyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kebumen, ingkang mugi-mugi dipun berkahi dening Gusti Allah, dipun paringi kesehatan, umur sing panjang, Allahumma. Romo Kiai Haji Masruhin, Pondok Pesantren Style, ini stylenya begini, top lah pokoknya. Ingkang kagungan murid lan alumni sing kathah sanget teng Kebumen, nggih Yai. Termasuk alumninya sing tukang ngedok zaman biyen. Endi? Angkat tangan. Ya saya angkat tangan duluan, saya juga termasuk kan gitu. Ingkang kawula hormati Romo Kiai Haji Yatin Afandi, Gus Hakim Ketua RMI Kebumen, wabil khusus Dr. Imam Satibi. Jadi udah ada imamnya ini. Imamnya IAINU. Mudah-mudahan diberkahi Allah, IAINU-nya itu berkembang, maju, ojo ukur rektoret tok sing berkembang. Pengurus MWCNU Kecamatan Sadang dan seluruh ranting-rantingnya dari desa Seboro, Pak Kepala Desa, ngapundi Kepala Desane, Pak Camat, nah niku Pak Camate, Pak Polsek, pundi, nah niku wonten Pak Polseke, Bangser, wonten Bangsere. Nah iya, ini Bangser itu yang pasukan berani mati tapi takut lapar. Wis kon madang apa belum sih ya? Lho aku iki mbak dan deg-degan mbak kurung madang kuwi mau bajane ora tugel kuwi. Nah, tapi bareng wis waret terus tugel ya. Ibnu, IPPNU, Fatayat, Muslimat, dan wabil khususil khusus. Jadi ada yang khususil khusus, Bapak Haji Muhayyar. Nah ini Sohibul Hajah, panitia hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-91 dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal menika kula saged sowan wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Ini orang Jakarta kok bisa bahasa Kebumenan ngapak kayak kanari ngendi sih? Gue empok janjane gue ning atine kae muslimat gue jane takon gue. Arep kenal lah nyong ning kene kiye Pak Bupati esih single. Ning kene nyong ngerti kae ngono sing anan sing ngrentek wis ning atine kae ganteng temen esih single ora iki kan. Si single Pak Wakil Bupati ning kene. Nek ning Jakarta buntute wis papat. Aja cerita-cerita kue nek ning kene. Dadi nek bupati, wakil bupati Pak Kiai Sofyan ini duwe. Nek duwe meneng-meneng ning gunung kene ya ora keton kan. Mbok ya kan. Nek ora dilaporaken ning Pak Polsek. Wong Pak Polsek biasanya kayak kuwi kene wis meneng-meneng dilaporaken. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat ingkang dimuliakan dening Gusti Allah. Nahdlatul Ulama ingkang dipun didirikan sebelum Republik Indonesia berdiri. NU berdiri sebelum Republik Indonesia berdiri. Hari ini umurnya 91 tahun. Hari ini juga yang tercatat menurut LSI dan Kompas, jumlah yang ngaku jadi NU ada 91 juta. Berapa Bu? 91 juta Bu. Penduduk Malaysia itu cuma 65 juta. Besaran mana dengan NU? Penduduk Singapura besarnya 7 juta. Besar mana dengan NU? Penduduk Saudi, nah ini besarnya tidak sekurang atau dari 21 juta. Besar mana? NU, organisasi terbesar di dunia. Tahun lalu ketika Obama masih jadi presiden, saya diundang sarapan pagi. Sarapan pagi bahasa sananya namanya breakfast. Wah, apa itu? Saya cerita, Obama sebentar lagi nggak jadi presiden, tapi titipkan kepada calon presiden nanti siapa saja yang jadi, karena Nahdlatul Ulama juga sudah mempunyai kantor di negara yang hari ini kau pimpin, namanya Amerika. NU punya kantor di Amerika, NU punya kantor di Belanda, di Inggris, di Jerman, di Prancis, di Australia, dan terdaftar di PBB. Inilah satu-satunya organisasi dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai ke desa,
dari Kebumen sampai ke Sadang, NO yang sarungan semacam ini diakui oleh dunia, diminta oleh presiden-presidennya, diminta oleh Perdana Menterinya, maka besok tanggal 20 bulan ini saya baru ditelepon oleh Dubes Amerika. Wakil Presiden Amerika datang, NU suruh ikut menemui dan mendampingi Wakil Presiden Amerika. Setiap presiden dunia datang, saya diundang ikut dampingi. Kemarin malam yang lalu Presiden Afghanistan datang di istana makan malam. Makan malamnya di istana nggak tahu harganya berapa. Di istana dilawan. Pokoknya nggak tahu ini nanti ada makannya apa enggak di sini ya. NU ikut. Kenapa NU diminta? Karena ratusan tahun Afghanistan perang, sama-sama Islamnya, mazhabnya satu, torikohnya satu, mursyidnya satu, sama, tapi perang ratusan tahun susah untuk berhenti. Pada tahun 2010 PBNU undang kiai-kiai Afghanistan, diundang kumpul. Kalau yang ngundang orang Afghanistan tidak mau kumpul, Pak Kiai, kira-kira beginilah. Kalau di Kebumen ada kiai yang modelnya seperti Kiai Haji Sofyan, yang agak sedikit kayak FPI, sedikit aja, sedikit, tapi penting, itu penting walaupun sedikit. Ada kiai yang seperti Gus Afif, ada kiai yang jadi pejabat kalau pidato seperti Gus Yazid. Bedanya kalau di Kebumen mau demo rembugan dulu. Bedanya itu. Walaupun yang mau demo Kiai Sofyan ini rembugan dulu. Besok sampai mau saya demo ya, harus jelas dulu apa yang di demo, ada berkatnya enggak. Itu rembugan dulu. Orang Afghanistan belum bisa rembugan dulu, demo rembugan dulu belum bisa. Akhirnya belajar dengan NU, karena NU adalah pengalaman mendirikan sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia. Maka Pak Polisi, polisi, jangan nangkep tok. Sampean harus terima kasih ke NU karena bisa jadi polisi, digaji oleh negara, tak dongakno pangkatnya naik nanti jadi Kapolri. Terima kasih Pak Polisi kepada NU. Coba kalau NU dulu nggak bikin negara, sampai orang ngerti jadi apa.
penting, ini penting. Penting boten? Kalau sampai bilang nggak penting, saya laporkan ke Pak Tito pokoknya. Loh, Pak Tito itu keliling sama saya, bosnya dia, Kapolri. Ada bom di Singapura, yang ribut Singapura. Karena Pak Tito itu alumni Singapura, diundang oleh Perdana Menterinya, kumpulin semua polisi Singapura, diajak saya diajak, saya suruh pidato. Sebelum pidato dibilangin oleh Pak Tito, Pak Kiai, siap. Kalau dipanggil Pak Tito gitu itu, Pak Kiai, siap. Gitu. Ilmunya jangan dikeluarkan semua ya, siap. Nggak apa-apa, pokoknya ilmu nggak saya keluarkan semua, tapi jangan sampai ngurangi amplop ya. Oh beres. Jadi nanti Pak Kiai kalau nggak punya amplop, kuil tanya sama Pak Polisi, sing duwe dia itu. Kalau enggak nanti Pak Polisinya mider keliling jalukaken nganggo Pak Kiai gitu, tenang aja. Artinya apa? Seluruh negara sekarang butuh Nahdlatul. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya Sadang, tidak hanya Kebumen, tidak hanya Jawa Tengah, tapi semua negara. Amerika, Uni Eropa, Australia, Timur Tengah, Afrika butuh Nahdlatul Ulama. Mereka ingin belajar bagaimana mengelola yang mayoritas umat Islam tapi bisa hidupnya tentram, demo, bisa rapat dulu Banten. Ini penting. Pak Camat, sampean kudu terima kasih sama MWCNU. Penting, ini penting. Sudah belum? Benar, mana ketua MWC-nya mana? Uwis apa urung? Wis nyumbang, wis nyumbang. Urung katanya. Yang kongkong kok sebentar mani anak saya sana sing keliling kok 10 menit mening. Aja khawatir, gaji sebulan kasihkan semua. Ngesuk wis berkah. Syukur-syukur ngesuk naik lagi jadi Pak Sekda. Nih udah saya titip ini. Coba nanti kalau beliau jadi bupati kan ingat sampean. Bisa. Ora hilang ora. Selain ini diniati untuk membangun negara, ikhlas lillahi ta'ala, malaikat nyatet anak sampean nanti akan jadi anak soleh solehah, disenengi, insya Allah jadi pemimpin republik. Tuh, percaya pora? Ya wes no, soan ya. Penting. Terus apa sampun? Untuk yang inilah. Satu, negara lain pada nggak bisa mampu mengendalikan. Saya undang kiai-kiainya se-Afghanistan. Saya bikin namanya round table. Apa ya round table itu? Round itu bundar, table itu meja bundar. Kurang mana ya mungkin contohnya ya? Meja bundar, kursinya keliling. Saya kasih nama si Fulan, si Muhammad, si Dullah, si Bakor, si ini, itu tulisin. Tak suruh duduk, saya selang-seling duduknya. Tiba-tiba cuma begini doang, nggak mau duduk. Lagi orang nggak mau duduk. Bapak sebelah mana?
ini nama bapak di sini, monggo. Nggak mau, begini aja. Saya nggak tahu, diem aja. Lama-lama pada pergi, naik lagi ke ruangannya, ke kamarnya. Bingung sama panitia. Datengin lagi, ini apa maksudnya? Kok nggak mau bisa duduk? Lah iya, sampean sih diselang-seling kayak gini. Rubah lagi. Emang kenapa? Kayak miki kemutan kepriye? Lah gue sing ngarepe wingi baru ngebom anaknya dia mati kena bom. Oh, yang di depannya itu musuhnya. Iya. Lah terus kepriye dia? Ya wis lah, men bisa duduk bareng-bareng aja. Terserah aja sudah mau duduk di mana. Akhirnya buangin namanya. Wis ngono, arep jeko ning ndi ulih bae lah, kaya ning sadang kene. Ngelemprak lah ngono. Sing penting Bali berkatnya gede. Betul. Kumpul, akhirnya ngumpul lagi. Barang ngumpul, ya udah sebarisannya seimamnya sendiri. Itu sudah ratusan tahun mereka belum pernah ketemu. Berkat Nahdlatul Ulama dulu bisa mendirikan republik yang sampai hari ini dijamin aman oleh PBNU. Maka negara-negara yang kurang beruntung hari ini belajar mendirikan republik kepada Nahdlatul Ulama. Kelihatannya kiai ini sarungan bu pakai celana murah kayak. Yo nek orang andel ya kan takokna disit iki Sufyan pakai celana apa ora. Kalau tadi sih kelihatannya si ora, kelihatannya gondal gandul sambil lumak kumik tadi. Wah ini masih mujarab apa enggak sih? Fuh. Bareng-bareng saya juga dulu diajarin begitu. Suruh batos tum hadir. Memang orang NU hebat-hebat kayak gini. Ini kalau diekspor ke Afghanistan atau ke Irak gitu, kira-kira mungkin ini jadok semua gitu ya, dibom pada nggak pasah gitu ya. Itu bedanya. Orang sana pada nggak punya ilmu begini. Maka ketika Raja Jordan King Abdullah datang, PBNU yang undang datang. Saya kasih kayak tadi nih, rawuh nggak zaman biyen, pakai kelapa itu. Wah, bangser yang pasukan berani takut lapar maju. Kayak tadi itu, sampai geleng-geleng Raja Abdullah. Ini belajar ini di mana? Saya mau kirim santri dari Jordan ke sini biar belajar kayak gini gimana? Nanti kalau ISIS masuk cukup ini untuk menghadapi mereka. NU loh, silat saja dari luar negeri kepengen belajar. Kelihatannya ilmunya nggak jelas kayak gini. Wong makannya aja zaman dulu ini cuma urap jagung karo tiwul tok wis iki wis pada ganteng-ganteng kayak Pak Wakil Bupati lah biyen ini kayak pada bae lah. Ya ini yang ngedok dia tukang macul lah padahal. Setelah demikian belajar kepada NU, diceritakan mendirikan negara itu gimana, bagaimana agar kita punya pemimpin, bagaimana agar kita punya negara. Maka Muktamar ke-11 tahun 36 di Banjarmasin, NU kumpul. Bayangkan pesawat biyen urungana, rel kereta api dari sini ke Banjarmasin dari zaman dulu sampai sekarang juga belum ada. Emang udah ada rel kereta api? Belum. Kapal laut yang ada nggak tahu berapa bulan kumpul di Banjarmasin
mencita-citakan nanti kalau bikin sebuah negara kayak apa, bahsul masail. Nah, jadi Pak Polisi, Indonesia ini termasuk hasil daripada bahsul masail. Ndi sing tukang bahsul masail ana ora ning kene? Ndi NU-nya lembaga bahsul masail ana ora? Wonten boten? Bahsul masail di Banjarmasin. Bahsul masail ngelamun merenungkan nanti kalau bikin negara kayak apa. Wah, di bahsul masail di framing, apa ya framingnya, lah pokoknya dibikin mimpi dulu untuk menyatukan bangsa Nusantara. Ketika itu kan belum ada Indonesia, belum. Menyatukan umat Islam ini gimana caranya biar jangan sampai perang sendiri, berantem sendiri. Kadang-kadang hanya beda pendapat saja nggak selesai-selesai, iya kan? Apalagi kata Pak Kiai Sopyan, beda pendapatan, ya wes ora rampung-rampung. Demo-demo dah. Kumpul di bahsul masail. Bagaimana biar berpandangan satu, yang umat Islam dengan Islam lagi perang tidak setuju, disatukan dulu. Dibaca kitabnya Bughyatul Mustarsidin. Idza kana sakinum bihi muslimun fi zamanin minal azman fayasiru darul Islam ay darussalam. Ini negara dulu belum ada Indonesia, agar orangnya tidak menjadikan darul harb, negara perang, maksudnya menjadi darul Islam, negara yang damai. Darul Islam, negara yang damai, daerah yang damai. Itu dihukumi dulu. Idza kana sakinun bihi muslimun fi zamanin minal azman. Ketika di daerah itu sudah banyak umat Islamnya, walaupun belum ada pemerintahannya, tetap dihukumi negara Islam, negara yang damai, negara yang tidak boleh perang, apalagi perangnya satu suku, satu agama, satu bangsa, haram hukumnya. Nah, itu untuk menyatukan pendapat itu, biar tidak perang dulu. Sebarkan opini itu, ngelamun lagi pilihan. Kiai angkat tangan. Nanti kalau ini jadi, presidennya siapa? Mikir lagi itu, kiai-kiai. Ternyata yang muncul ada dua nama. Ada yang orang suka sarungan, pecinya nicis, dalilnya lumayan, tapi jenggotan apa enggak ya? Jidatnya hitam atau enggak saya enggak paham lah itu kira-kira. Jenggotan atau jubahnya kelang serah itu apa enggak? Namanya Hatta. Kira-kira ini dalilnya lebih melipis ini. Satu lagi muncul, namanya Soekarno, tanpa NO, Sukar, alias Bung Karno, tanpa NO, bongkar. Zaman dulu itu dipilih oleh kiai, demokratis sekali. 11 kiai yang milih, 10 milih Bung Karno. Kenapa? Karena kalau tanpa NO,
bongkar. Yang milih Hatta satu. Akhirnya Kiai sepakat, sudah kalau gitu untuk memimpin nanti namanya belum tahu republik apa pokoknya. Kalau kita bikin negara, presidennya dan wakil presidennya Bung Karno Hatta. Paham? Jadi sing gawe republik ini siapa? Paham? Di mana muktamarnya itu? Banjarmasin. Tuh. Makanya yang jadi pegawai negeri mana? Angkat tangan, pegawai negeri. Angkat tangan. Kasampean harus berterima kasih. Wis digaji oleh negara. Jal pikiraken nek biyen NU ora melu bikin kira-kira dadi apa ora? Perang dewek. Bagaimana biar tidak perang? Di framing. Pokoknya dia aja pada perang. Ini bukan Darul Harb, tapi sudah Darul Islam, negara yang damai. Begitu. Saat berjalan dibentuklah BPU PKI. Kira jaban apa? Apa? Yang kok disit kan kangkene disit kok baru rajaban. Korelasinya sama rajaban kepriye kok disit tapi. Yang penting wisana berkate mbok. Ya men konek pada Bali pada gawa lah. Nek orang jaluk Pak Camat. Karo Pak Lurah gitu. Dibentuk BPU PKI. Termasuk di dalamnya adalah NU. Zaman biyen udu NU tapi NO. Jadi kalau NO ya bacanya NO begitu loh. Maka kalau di Jakarta ada tulisan no smoking gitu. Itu artinya apa itu? Dilarang oleh orang kiai-kiai NU dibacanya NO smoking. Ya udah ngerokok terus. Ya wong NO smoking. Zaman dulu kan NO ya. Ini NO smoking terus ya. Nah, kok jadi kelalen apa sih mikir gue? NO smoking. Hah? Di dalamnya ada namanya Kiai Wahid Hasyim. Kira-kira engkau dia gawe negara landasannya apa? Lah ini hari ini saya menjadi laku. Besok saya jam 9 sudah dapat order besar-besaran. Karena saya akan pidato di Lemhanas. Berapa itu amplopnya ya? Sudah saya bayangkan lah. Lemhanas. Ya iya kan? Tapi itu tidak terlalu saya anggap penting. Yang penting hari ini saya sudah datang ke Sadang dulu. Walaupun di pucuk gunung jalannya berlubang-lubang, tapi nggak apa-apa Pak. Sekarang masih jalannya yang berlubang-lubang. Jangan sampai lubangnya yang berjalan-jalan. Lah kayak nang Kebumen pinggiran kan lubang pada berjalan-jalan. Ini akeh ya. Orang-orang di demo sih oleh Pak Kiai Sofyan silahkan. Dipikirkan apa kira-kira dia nanti kalau bikin negara-negara apa. Saya kemarin di iNews TV ditanyakan karena ada pimpinan ngomong negara kia mestinya dipisah dari agama. Ada orang yang ngomong begitu. Rame. Alhamdulillah, setiap rame untung dapat order.
Jadi kalau ada demo lumayanan, kalau demonya kecil lumayanan, kalau agak gede mandan lumayan. Jadi kalau kecil itu doif, kalau demonya gede sohih. Kalau gede gede banyak di order itu jelas sohih lidati. Nah, diputuskan berpikir para kiai, melihat di dunia sebelah kanan ada bentuk negara yang agama dan negara disatukan jadi satu, embedded, nyatu. Namanya ya negara agama, yang Islam yang aku negara Islam, yang Yahudi yang ngaku negara Yahudi, gitulah kira-kira. Atau ngaku negara apa? Nah, ini namanya model pertama, negara menyatu dengan agama. Contohnya di mana? Banyak. Di Iran, di Timur Tengah. Tapi sebelah kiri ada agama, ada negara yang dipisah dengan agama. Gak ada urusannya dengan agama. Negara sendiri, agama sendiri. Nah, ketika dipisah yang semacam ini, nggak ada urusan agama dengan negara. Contohnya negara-negara Barat, Amerika, dan negara-negara modern saat ini tidak mau menggabungkan nama atas nama negara. Dan lalu Indonesia di mana? Indonesia adalah belajar dari dua kutub, kanan dan kiri. Yang Quran mengatakan, jadilah engkau umat yang tengah, ummatan wasaton, umat yang tengah, umat yang tengah-tengah. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang dikaji di seluruh pondok pesantren di Indonesia, jumlahnya sekarang pesantren di Indonesia 21.624 pondok pesantren. Nggak tahu itu sudah termasuk pesantrennya Pak Kiai Sofyan atau belum. Ini nggak digaji oleh pemerintah. Tuh Pak Yazid, ini pura-pura dengerin apa enggak ini? Tapi saya yakin beliau nyatet gitu. Ya wis, besok kita anggarin di APBD. Loh, pesantren yang mendirikan republik ini nggak pernah minta-minta itu. Ngukur kiainya kalau dikasih ya diem, terima kasih, alhamdulillah, insya Allah berkah, sambil ditepuk-tepuk baunya, berkah berkah berkah. Oh, nek ora kebangetan ya. Kiai-kiainya kemudian berpikir di BPU PKI, apa ini bentuknya nanti? Siapkan ini, gampangannya cepet ceritane, jadilah sepakat negara model yang ketiga, namanya negara demokrasi Pancasila. Lalu itu model negara apa? Negara yang nilai-nilai universal agama disatukan dengan kultur budaya. Nilai-nilai itu diangkat menjadi dasar negara, namanya
Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya pilar. Ada 5 pilar negara. Pancasila bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno. Walaupun ini bahasa Jawa kuno, kalau ingin tahu, hai pendatang baru yang tidak pernah merasa mendirikan republik tapi ingin mengganti republik, dengerin. Penting ini, karena saya yakin ini di sini ada ini pendatang baru yang ingin ganti republik. Tuh, saya ngerti wajah-wajahnya ini. Pak polisi, lihat itu, pokoknya nanti tangkap bareng. Tenang aja. Ini tadi hebat sumpahnya NU udah di sini. Gimana tadi? Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman. Ngerti orang Pak polisi? Apa coba artinya itu? Gorengan pisang. Oh Tuhan, gorengan pisang. Ya lal waton, ya ahlal waton. Hubul waton minal iman, cinta tanah dan air. Tanah air minal iman, dari keimanan tuh. Nah, maka coba wahai pendatang baru yang kepengen ganti Republik Indonesia, ayo dengan saya berdebat. Kalau Pancasila tidak sesuai dengan ajaran Islam, tunjukkan. Satu, apa coba? Ketuhanan yang maha, diana Quran sing ora yang menentang tentang ketuhanan yang maha esa. Nih, harus jelas ini. Karena sudah mulai ada di Jakarta organisasi sing kepengin ganti negara panca ning kene wis ana porong. Ana porong. Lanek ana laporaken ke Kiai Sopyan. Wes sudah beres itu. Ayo, ketuhanan yang maha esa, Qur'annya apa? Qul huwallahu. Harus gampang ngecepat. Loh kok katanya bertentangan dengan Al-Indi. Nomor 2 apa? Kemanusiaan yang adil dan mana ada ajaran agama yang menentang keadilan? Angkat tangan. Gak ada. Ajaran agama semua mengajarkan bagaimana memimpin dengan adil. Sing dibangun aja ngukur ngarepan matane tok ning Kebumen, tapi ning Ngaring Seboro ya butuh. Leres, leres, bayar dulu. Gimana? Jangan khawatir, tahun ini udah beres. Nggih Pak Bupati, beres. Sing penting ayem, tentrem, dadi wong NU bae. Wis aja sing liya-liyane melu organisasi yang baru. Ngerti-ngerti Pak polisi datang bawa bedil, bawa ini, tangkep krek dibawa. Akeh kata nopo mboten, kata nopo mboten, jangan ikut-ikutan. Ini udah banyak. Padahal ketika sebelumnya anak itu cium tangan bolak-balik sampai umbelnya nempel itu. Banyak. Nggak ngerti melu kelompok pendatang baru. Nek kayak anak kayak gue aja main dewek, laporan ning Pak
polisi beres. Polisinya wis NU kabeh lah, tanya baik Pak Tito saja keluarganya orang NU. Kalau ini nggak mau NU, demo aja ini. NU putu, NU. Santri nih Pak Kiai Sopian ya. Ya wes lah, dajal. Mas cowes, diskutu karena dulu yang mendirikan Republik ini maka Republik yang didirikan NU jangan diserahkan kepada orang lain. Betul? Polisinya harus, gurunya harus, camate harus, lurahe harus, RT-nya harus. Wis purung. Jelas ya? Jangan diserahkan ke orang lain. Yang lain itu pendatang baru nggak jelas itu. Apalagi yang mau ganti negara itu. Harus hati-hati. Tetangga kita aja kita belum tahu itu sesungguhnya apa. Bahasanya sama, ikut tahlilan sama, ikut ziarah sama. Orang ngerti, tahu-tahu nih Pak polisi grebek. Nggih, teng Kebumen nonton apa boten? Daerah Pundi ini Pak, Kutha Winangun kan? Padahal kutha loh itu. Wis genduk ngene apa durung? Boten. Ketiga, Pancasila itu apa? Persatuan. Indiana agama yang ngelarang persatuan. Ada enggak? Ada enggak? Mana Qur'annya yang larang? Tunjukkan pada saya. Persatuan itu disuruh oleh Al-Qur'an. Nomor 4 apa? Nomor 4 apa? Yang kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya di permusyawaratan, musyawarah wong 250 juta nggak mungkin. Wong 10 saja pada instruksi sendiri-sendiri. Tuh lihat DPD kemarin sampai ada yang bencuk. Betul kan? Padahal wis musyawarah itu ada konsepnya negara ini adalah konsep wakalah. Wong sing ning Lirboyo ning pondok ada bab faslun fil wakalati, bab perwakilan. Orang mungkin kalau nggak diwakilkan, maka ada perwakilan di DPRD, DPR. Ada di situ setelah punya perwakilan, musyawarah, bikin undang-undang, bikin apa? Aturan-aturan, bikin undang-undang dan aturan dengan cara musyawarah. Apakah musyawarah ini bertentangan dengan Quran? Allah telah menginstruksikan wasawirhum fil amri, suruh bermusyawarah. Ada masyarakat Gebugan, musyawarah. Ada masyarakat Gelut, musyawarah. Ada masyarakat kekenyangan, ya, kelaparan, musyawarah. Biasanya kalau kekenyangan nggak pernah itu musyawarah itu, diem saja. Nanti kalau polisi sudah kelutak-kelutik dah baru pada datang ngomong. Nggih, biasanya begitu itu. Biasanya mbuning Kebumen. Musyawarah menghasilkan aturan-aturan namanya undang-undang. Tuh, paham? Jadi negara bangsa Indonesia ini negara yang tadi nomor 1
apa negara nomor 2? Negara yang disatukan dengan agama apa negara yang dipisahkan dengan agama? Loh, ada yang jawab Indonesia adalah bukan negara agama. Kalau ada orang ngomong begini, salah apa benar? Ya terserah. Loh, faktanya begitu. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin wal Mulk Waddin Tau'amani, negara dan agama seperti dua saudara kembar. Artine koyo wong koyo duit. Apa? Duit. Pada duit enggak? Jadi negara dan agama itu kayak duit. Sebelah sisi dengan sisi lainnya beda apa pada? Jauh. Semua ngambil duit sekarang. Ayo panitianya mubeng. Karena negara dan agama tahu amani seperti duit. Wes panitianya mubeng gue, kotaknya mubeng gue. Wes pada duit. Coba dilihat-lihat kanan dan kiri sama enggak lihat. Ayo lihat-lihat. Ayo mubeng. Ayo kanan dan kiri ada enggak? Coba lihat dulu. Rp1.000 ya boleh, tapi itu disebut pelit. Ayo kunciran kalau Rp1.000 jal didelengna kanan kiri ada enggak? Nah caca nanti diwoco bangser saja 5.000, apalagi atasannya bangser yang berani lapar, berani mati takut lapar. Nih beda kan? Semua ada nilainya enggak? Nilainya pira ya? 5.000. Ning kene pira? 5.000. Pada pora sejati ini ada dua tapi satu, warnanya ada dua tapi ada satu. Dua ini namanya nilai-nilai agama dimasukkan dalam kebiasaan sehari-hari, menyatu menjadi budaya, dan budaya ini dibawa ke musyawarah, di musyawarah diputuskan menjadi aturan-aturan dan undang-undang. Imam Ghazali mengatakan wal mulk waddin tau'amani, negara dan agama seperti dua saudara kembar, seperti dua sisi mata uang. Ayo muter biar dapat uang. Nanti selawatnya muter dulu baru. Dua sisi mata uang ini nah berupa nilai-nilai disatukan menjadi satu. 5.000 saya kasih 5.000. Nilai-nilai ini menjadi budaya. Budaya ini kebaikan-kebaikan dibawa masuk kepada ruhnya. Perwakilan-perwakilan rapat bikin undang-undang, ngomong mencuri hukumnya haram, itu nilai agamanya bukan? Ngerampok hukumnya haram, nilai agama bukan? Bikinlah rapat, bikin undang-undang, namanya undang-undang anti korupsi. Syariah apa tidak syariah? Syariah apa tidak syariah? Gonjaga keselamatan, bikin undang-undang, namanya undang-undang keselamatan di jalan raya. Wong nunggang sepeda motor kudu nganggo helm, tujuannya men selamat nek jatuh. Bertentangan enggak dengan agama? Bertentangan enggak? Nilai-nilai agama menjadi satu. Nih, paham? Agama diturunkan di bumi
dibiasakan menjadi budaya. Nah ini penting ini. Budaya di Indonesia atau di dunia itu ada budaya yang sudah sesuai, tidak bertentangan dengan agama, maka agama menganjurkan melestarikan budaya itu. Contohnya apa? Di Arab nggak ada, di Arab Saudi nggak ada, di Mekah nggak ada, di Mesir nggak ada. Halal bihalal itu budaya adanya di Indonesia. Tapi karena budaya Indonesia halal bihalal tidak ada yang bertentangan dengan agama, maka budaya yang tidak bertentangan dengan agama adalah bisa dijalankan, bahkan dianjurkan, termasuk menghormati Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Nah ini baru nyampe Isra Mi'raj nih, jame wis piro? Wis apa terus? Ya sampean aku wis megap-megap. Bu, terus napa mpun? Pak, minta terus itu. Ibu-ibu lu senengnya minta yang lama. Kuat mboten? Walah etok-etok ya. Nggih, Bu. Terus budaya. Menyikapi budaya ada 3 hal. Nih, biar nggak pada bingung. Padahal kita ngadain selamatan, maulidan, rajaban, haul, ziarah kubur, muter-muter, budaya. Halal bihalal, budaya. Budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, lakukan. Kalau masih ada sekelompok budaya yang hanya sebagian yang bertentangan dengan Islam, potong. Kalau yang sudah sesuai, bisa diadaptasi dan diadopsi. Tapi kalau yang belum sesuai, direnovasi. Contohnya apa? Selamatan. Zaman biyen selamatan itu ya budayanya orang zaman dulu. Sebelum Islam datang wis ono selamatan, gawa tumpeng cilik, takir cilik-cilik, ya kan? Digawa ning pojokan sawah karo jajan pasar pitu. Tesi enggak? Tesi mboten teng mriki. Dibawa mriku atau mau bangun rumah pojok sini takir cilik, pojok sana takir cilik, sini takir cilik, kok sebelah sana buah-buahan. Kalau wonge mandan sugih disit, potongaken kerbo, kerbonya diambil kepalanya, dipendem di perempatan. Nggih. Wali dulu datang, dibilangi, Bu, Pak, men dongane mandi. Karena nek biyen wis kumpul kayak gue jajan pasar pitu, kemudian disampaikan, hei yang jaga kiblat kulon, kiblat kidul, kiblat lor, kiblat selatan, gitu tuh diungkapkan zaman biyen. Wali datang ngomong, Bu, men dongane mustajab manjur, takir cilike digedein, kerbone tetap dipotong, kepalanya aja didol, aja ditaruh, dipendem ning ngaring pinggiran sungai. Terus kenapa? Disok saja. Kambingnya juga gitu, disok. Tetangga diundang, men banyak. Ketika diundang, yang tadinya itu ngawe-awe segoro kidul, segoro wetan, segoro itu diganti. Ila hadratin wa khususon ila rohi, bapaknya sampean siapa? Al-Fatihah, diganti.
bacain kul huwallah, bacain Fatihah, jadi tahlil, bacain sholawat. Itu artinya apa? Budaya tetap berjalan, kumpul-kumpul tetap berjalan, selamatan jalan terus, tapi isi yang tidak sesuai diganti. Leres, leres. Nggih. Rajaban kados niki teng Saudi mboten nonton lho, wonten teng mriki. Nggih. Niki bertentangan kali Islam mboten? Mboten. Lah napa? Lah ini tadi ada sodakotan jariatan, tadi ada mauidhah, tadi ada doa-doa, tadi ada doa arwah, tadi ada semua cerita tentang perjuangan. Dan inilah bagaimana kita bisa melandingkan, membumikan sebuah ajaran nilai-nilai agama menjadi budaya. Maka pengurus besar Nahdlatul Ulama mengatakan yang semacam ini disebut Islam Nusantara. Paham? Paham? Ini Islam yang mengedepankan nilai-nilai yang dibumikan, dibawa kepada masyarakat jadi aturan, baik tertulis menjadi aturan hukum positif atau menjadi aturan hukum budaya. Kalau sudah jadi hukum budaya, rasane kuwi ora kepenak jal. Sampai ora datang ke sini kepenak ora rasane wong tanggane pada mangkat kepenak ora? Yo. Pak Camat ora kepenak rasane. Wong Pak Wakil Bupati yang lagi sibuk-sibuknya, apalagi Pak Kiai mau bengi lho, bahkan bareng nguntal pil mandan kayak gitu sempoyo kan ngerti kemutan yang sadangana pencak silat dulu loncat langsung gitu. Itu karena sudah jadi budaya yang Islami semacam inilah dikembangkan, namanya budaya Nusantara, yang hari ini Presiden Amerika baru terpilih 1 minggu ngirim wartawan ke saya ucapkan congratulations atas menangnya Trump, tapi saya bilang saya titip umat Islam di Amerika. Insya Allah umat Islam di Amerika, kalau NU-nya besar di sana, itu NU umat Islam di Amerika yang rahmatan lil alamin. Dulu NU mengipot pemikiran-pemikiran, tapi hari ini Nahdlatul Ulama mengekspor pemikiran-pemikiran bagaimana hidup bareng, bagaimana hidup rukun, bagaimana mendirikan negara. Itulah Nahdlatul Ulama yang sekarang diekspor ke negara-negara yang lagi konflik, negara-negara yang butuh. Amerika butuh, Eropa butuh, Australia butuh. Maka Prime Minister Australia tanda tangan dengan PBNU. Silakan siapa saja yang mau jadi ustadz kiai di Eropa datang ke saya. Ayo. Di anak orang aja pada orang wani. Walaupun ning pondok ukur belajar kayak gini, biyen orang ngerti wong biyen ukur kon ngapalaken sih. Turubaya tribut turban wa matruban wa ribut madaka matrubun etrib la tatrib matrubun mitrobun. Go ngapa jane kok ngapal-ngapalaken terus. Qala aslu qala ala wasni fa'ala kulibatil wawu alifan ditaharuki wa fitahi maqablaha fasoro lagi go ngapa. Iya Pak Kiai, kamu tangan dia kan. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufid bil wad'i wa samu salah satu ismun wa fi'lun tsumma harfun ja'a li makna. Go ngapa maning kiye. Dari qala Muhammadun surah Palin sampai bab idgham.
wadhululin wakilalin wala babi wala kasus sasin wala babi. Berarti babi apa ya? Orang ngerti, sing penting kon ngapalaken. Lah barang wis gede, oh ternyata kiye nggo baca kitab. Suatu hari Amerika ekonominya runtuh, namanya kena serangan mortgage tahun 90 tahun 2000 berapa itu mortgage. Saya diundang untuk jadi dukun ekonomi mortgage. Saya bawa kitab Fathul Qorib kecil-kecilan. Dulu belajarnya nggak bayar kepada Pak Kiai, tapi karena cuma berkah dulu ngapalin, nggak pernah nanya gunanya apa, apalakan baik. Bareng sampai sana tak wocokno kitab Fathul Qorib gede-gede Fathul Mu'in, pulang di amplope isine dolar. Mbuning kene kowe apa ya? Nyong pokoknya jaluk ning Pak Satibi bae, Satibi yang ngundang, saya nggak butuh jaluk ning ngering masyarakat kene lah Pak Satibi. Men sing penting ki nggo bangun NU Seboro. Nggih. Nggih. Dari Eropa minta Pak Guru Ustadz ke saya resmi tertulis, tak umumkan. Hei, sopo wonge gelem dadi wali ning Amerika atau ning Eropa, engkau tak kasih gajinya dolar kalau di Amerika, kalau ning Eropa euro, nek gue esi kurang tak nek lanang tak kasih bojo sing bule, nek wedon ya dikasih bojo bule juga. Nah, angkat tangan yang mau, angkat tangan. Tak dungakno mendang mati di sana, nanti segera dikubur, nanti tak ziarahi kuburannya, tak umumkan ini wali dari Indonesia mati di Amerika. Ayo pada ziarah semua ke sana. Men ning Amerika ana wong sing ziarah. Men aja ning kene tok ziarah ya. Biar ini Gus Dur bilang ke saya, hei Marsudi, kowe nek engko duwe kesempatan ziarahlah ke guru saya. Sinten niku Gus? Pokoknya setiap negara saya punya guru. Nek kowe pas ning Atlanta, aku duwe guru namanya Syekh Martin Luther King. Martin Luther King punya guru namanya Syekh Mahatma Gandhi. Nah, saya diundang ini ke Atlanta. Martin Luther King orang kulit hitam, pimpinan kulit hitam Amerika namanya Martin Luther King. Sebelum ziarah saya datengin dulu cucu-cucunya. Cucunya ternyata ada yang jadi konselor, ada yang jadi senator, datengin ke kantornya. Barang datar aku izin, kula badhe sowan ziarah teng kuburane simbah sampean, naminipun Martin Luther King. Bingung dia. Lagi ana wong Indonesia, wong pinggir laut kana desa banget kok gayane arep ziarah ning kuburane mbahku Martin Luther King. Biar ngapa? Maunya apa? Mau ziarah. Ya tapi kan ini bukan umat Islam, nggak apa-apa. Aku disuruh Gus Dur tak ziarahi, karena penasaran dikumpulkan wartawan. Ada pemimpin Nahdlatul Ulama dari Indonesia ziarah ke kuburannya Martin Luther King. Di TV, di koran-koran. Barang saya ceramah, orang semua yang agama Islam dan tidak asal Islam yang hitam pada datang semua, hanya kepengin dengerin wong NU sing ngaji kitab salaf furudul wudu isitatun doroba zaitun
Amron. Kok nggak ganti-ganti, gantian dong. Doroba Amrun Zaidan, nggak ada diganti-ganti itu Pak Kiainya. Khawatir kewalat apa gimana sih? Kenapa sih Doroba Zaidun Amrun terus? Kasihan dong Umar. Nah, itu disitulah saya memahami betapapun sudah mati bisa ngundang orang jutaan. Martin Luther King wis mati, diziarahi, pengikutnya masih banyak, pada datang. Nah ini ajaran NU adalah ajaran yang membumikan budaya. Macamnya apa di Amerika, di Australia, di Jerman, di Prancis, di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, mempunyai budaya masing-masing. Kalau itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka budaya itu bisa diadopsi. Paham? Paham? Apa itu dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah memberi contoh. Akikah, ngerti nggak orang akikah? Akikah, nek wong Kebumen ngomong ngakikah, ngakikah, sangit ngagil sirot. Nggih, ngakikah wong Kebumen. Akikah niku aslinya budaya jahiliyah, bukan budaya Islam. Zaman dulu sebelum Rasulullah melakukan sudah ada dulu. Akikah itu setiap punya anak dipotong kambing. Setelah motong kambing, darahnya diusap-usapin di kepalanya anak itu. Rasulullah tidak melarangnya, terusin akikahnya, kambingnya tetap dipotong, tapi jangan diolesin darahnya, ganti dengan minyak wangi, bacain selawat. Paham? Itu budaya apa budaya? Dalilnya jelas. Pada akikah boten. Itu jelas itu. Jangan ujuk-ujuk haram, ujuk-ujuk bid'ah lah. Wong pendatang baru nggak ngerti aja kok gayanya petantang, petenteng gitu. Nggih. Aja ukur udu jenggote panjang gitu lah. Ya iya. Udu sampean itu. Nah ini. Apa boleh niru budayanya orang asing? Orang bukan Islam? Asal tidak bertentangan dengan syariah, nggak apa-apa. Jadi orang NU ngapain aja boleh, sampai mau ngapain aja boleh, gampang jadi orang NU. Wis, bilang aja dari saya, ngapain aja boleh, kecuali yang dilarang. Nah, wis, ya, gampang toh, gampang ya. Mau ngapain aja boleh kecuali yang di wis jalitung panganan sing ora uli dipangan anak pira, jari belum selesai saja mulutmu sudah diem. Coba hitung, 1 2 3 4 5 6. Loh wis ora bunyi kan? Loh kok bingung sih? Sedikit kan, ya kan sedikit, lo kok bingung. Makanya jadi Ustadz NU, Kiai NU aja dadi tukang meden-medeni wong, mbok dadi memedi. Nggih, harus kesuwen wis jam 1 nyuwun ngapunten ngesuk diterusaken di TV One. Nah, saya akan ceritakan ini di TV One sampai nanti kalau ada kelebatnya saya jeleng ya. Enggak, saya mau bilang mau meneruskan pengajian di Desa Semboro Sadang ini di TV One atau TV iNews. Kalau nggak di iNews TV, di Berita 1 TV. Kalau nggak di Berita 1 di Metro TV.
Kalau nggak ada di TV itu semua, di TV-TVan. Cekap semanten atur kawula, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Monggo kita tutup sareng-sareng. Mugi-mugi semua yang datang ke sini atau yang belum bisa datang ke sini, seanak turune jadi anak turun yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang bisa meneruskan perjuangan Nahdlatul ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabaraka li sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunajjina bi min ahwali wal afat wa bil hajat wa sayiat wa tarfa'una bi anna darajat wa tuballighuna min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya nur samatul ardi ya qayyum samatul ardi ya dal jalali wal ikram ya riyasal mustafisin wa muntaharrabatil abidin wa munafisal kurabinil makrubin wa mufarrijal ghammi anil maghmumin wa mujibu su'alil abidin. Irfa' lana darajat ya Allah, irfa' lana darajat man hadara fi hadzal majlis ya Allah, irfa' lana darajat auladi man hadara fi hadzal majlis ya Allah, wa badati man hadara fi hadzal majlis ya Allah, irfa' lana darajat wa taqdi hajatana wa ighfir lana Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa ummahatina wa jaddi wa jaddatina wa jama'il ikhwanina wa jama' fil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.